Halo, apa kabar hari ini? Sudah lama kita tidak jumpa dan sekarang waktunya saya memberitakan firman untuk kebaktian kalian, kebaktian remaja. Kiranya semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan masih beraktivitas di rumah, belajar di rumah dan sabar ya. Saya berharap sih ya dalam waktu dekat vaksin segera ditemukan, obat segera ditemukan, dan kita bisa normal lagi beraktivitas seperti biasa. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Saatnya kami membaca firman-Mu, diberkati firman-Mu, dan kami anak-anak-Mu Tuhan, memiliki tuntunan dalam hidup kami. Dan kiranya tidak sia-sia apa yang kami dengar, tapi melalui kehendak-Mu, melalui apa yang Kau perintahkan, kami mampu melakukannya, mau mengerjakannya, dimanapun dan kapanpun. Semampu mungkin kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini sebagai saluran kebenaran firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Alkitab sudah siap? Kita buka Amos pasal 8. Ayat 4 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semua. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarkannya, memeliharanya, dan melakukannya. Haleluya. Oke. Tema kita pada hari ini adalah Justice for All, keadilan untuk semua orang. Iya, dan tema kita ini menjadi penting ya, saudara, kalau kita perhatikan tayangan ini. Ketidakadilan itu rupa-rupanya sering sekali terjadi. Bahkan saya membayangkan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba baca poin-poin di mana ketidakadilan itu sering terjadi. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mengalaminya, pernah melihat seseorang atau keluarga mengalami seperti yang tertulis di dalam layar ini. Coba bayangkan, pernah ada pengadilan di mana pencuri ayam dihukum 2 tahun, sedangkan koruptor ratusan juta bahkan miliar hanya dihukum 3 sampai 4 tahun. Ya, padahal kalau sampai miliaran dibelikan ayam itu udah berapa ribu ekor ayam, dibanding yang hanya mencuri 1 ekor
tapi hukumannya sampai 2 tahun. Memang yang koruptor tadi lebih banyak ya, tapi lebih banyaknya kan nggak sebanding. Harusnya mereka puluhan tahun, bukan cuma 3 sampai 4 tahun, tapi 34 sampai 40 tahun mestinya kan gitu. Tapi itulah ketidakadilan. Contoh lagi, yang kaya didahulukan, yang miskin ditelantarkan. Kan sering gitu ya, antrian begitu ya, yang kaya didahulukan, yang kaya dipermudah, yang kaya nggak perlu antri, sedangkan yang miskin harus kepanasan, harus berdiri lama. Coba lihat tuh di rumah sakit, di tempat-tempat pembagian dana bantuan orang miskin seperti itu ya. Apalagi kalau di hari raya keagamaan, orang miskin harus berduyun-duyun dari pagi demi mendapatkan ya 100 atau 200 ribu dan beberapa kilo beras. Kadang pulang tinggal nama karena udah ngantri capek, berdesakan, keinjek-injek sampai meninggal. Itulah ketidakadilan. Nah, ada hal yang lain, silakan dipikirkan. Itulah contoh-contoh ketidakadilan. Kalau yang ketiga ini saya pernah ngalamin sendiri ya. Saya pernah menjadi pendeta di Pulau Mas sana dan tinggal di perkampungan. Air itu dijatah maksudnya PAM itu mengalir dari pagi sampai ya kira-kira jam 10, jam 9 udah selesai. Tapi nggak jauh dari perkampungan Pulau Mas itu ada kawasan elit, airnya lancar terus. Pagi, siang, malam, 24 jam. Karena itu komplek orang kaya, sedangkan ya rakyat biasa yang miskin harus cepat-cepat mengambil air selagi mengalir dengan baik, penuhi semua ember-ember, karena setelah itu air berhenti, nggak ada air lagi. Nunggu sampai besok pagi, sampai siang kembali, paling 2 sampai 4 jam 1 hari. Itulah kenyataan. Ya, anak-anak dan saudara, padahal katanya, ya seperti gambar ini ya, Dewi Justisia, ya Dewi yang matanya ditutup ditutup kain, padahal dia sebetulnya buta itu, udah buta ditutup kain, lalu membawa pedang dan timbangan. Ya, katanya keadilan itu buta. Ya, keadilan itu katanya buta, yang salah ya harus dipenjara, harus dihukum, harus diberi sanksi. Yang tidak ya harus bebas. Katanya seperti itu. Tapi kenyataannya ya keadilan tidak seperti yang kita harapkan. Siapa bisa bayar, hukumannya bisa sedikit. Siapa bisa nyuap, bahkan bisa bebas dan lain sebagainya. Itu udah jadi rahasia umum lah hal-hal semacam itu. Ketidakadilan itu sering terjadi. Nah, saudara, tapi ternyata bacaan kita hari ini Amos pasal 8 ayat 4 sampai 8 juga menunjukkan bahwa umat Israel, umat pilihan Tuhan itu pun juga berlaku tidak adil dalam hidup mereka. Perhatikan di layar. Ayat 4. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Aduh, ya kan? Itu sering terjadi, saudara. Menginjak orang kaya nggak berani, ya, karena orang kaya bisa membela diri. Bahkan orang kaya punya pembela, orang kaya punya bodyguard. Tapi orang miskin, mereka nggak berdaya, mereka nggak punya pembela, mereka dalam keadaan susah, sehingga gampang sekali ditindas, gampang sekali teraniaya. Ya, bahkan digambarkan di sini membinasakan orang sengsara. Ini kan seperti begini ya, orang sengsara hidupnya susah, ya kita bisa tahu lah orang hidup susah kan
kebanyakan nggak bisa bantu orang lain. Namanya orang susah. Orang bisa mengatakan, kamu hidupmu nggak berguna. Namanya orang susah. Ya udah, orang yang nggak berguna, ngapain diurusin? Habisin aja. Misalkan udah orang susah, korban bencana, orang bisa berpikir udah ngapain? Udah orang miskin, nggak ada gunanya. Sekarang rumahnya kebakaran, udah nggak usah dibantu, udah biarin aja. Itu yang sering terjadi dan itu yang digambarkan di dalam kitab Amos pasal 8 di ayat 4. Selanjutnya, perhatikan ayat 5. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu? Ini maksudnya kapan bulan baru berlalu? Kapan nih? Supaya kita bisa jualan gandum. Lalu, bilakah hari Sabat berlalu? Kapan nih Sabat segera berlalu? Supaya kita boleh menawarkan terigu. Nah, karena gini, ini maksudnya adalah orang Israel itu menghentikan aktivitas perdagangannya itu kalau hari raya keagamaan terlaksana. Nah, hari raya itu dilaksanakan biasanya sampai beberapa minggu, lama. Nah, bahkan sampai beberapa bulan. Nah, selama hari raya itu dilaksanakan, mereka nggak bisa berdagang. Makanya mereka bertanya, ini kapan nih selesainya nih hari raya, biar kita bisa berdagang. Nah, kira-kira gitu maksudnya. Lalu Sabat, nah seperti yang kalian tahu, pada saat hari Sabat tidak boleh ada aktivitas. Beraktivitas saja nggak boleh kok, apalagi jualan, apalagi dagang, nggak boleh. Saya waktu ada di Israel waktu itu, travelnya itu pinter ngaturnya. Jadi kan aktivitas itu mulai dari Mesir. Nah, masuk Israel, masuk di negara Israel, itu sudah ganti hari Minggu. Jadi nggak melewati Sabat. Karena kalau hari Sabat masuk di Israel, itu bis juga dapat masalah. Bisa di stop di pinggir jalan. Bahkan mereka nggak segan-segan itu melempar bis karena berisik kan. Jadi mereka sama sekali nggak mau beraktivitas di hari Sabat sebagai tanda ketaatan. Tapi digambarkan di sini mereka bertanya, kapan nih Sabat segera berakhir agar kita bisa jualan lagi. Perhatikan, bagaimana mereka berjualan? Mengecilkan eva, membesarkan shikal, curang dengan neraca palsu. Jadi rupa-rupanya Nabi Amos mendapati banyak umat Tuhan yang pada saat beribadah, hari raya berlangsung, mereka taat, mereka rajin, mereka tekun dalam keagamaan. Tapi selesai ibadah, mereka adalah segerombolan penipu, berjualan dengan cara menipu. Jadi eva dan shikal itu kan ya semacam alat ukur lah. Kalau sekarang semacam timbangan gitu ya. Nah itu dipermainkan, ya, dikecilkan, dibesarkan dan seterusnya. Jadi intinya mereka menggunakan tipuan untuk berdagang. Jadi munafik sekali ya. Dan itu terjadi ketidakadilan. Coba bayangkan, kalau misalkan ini bukan berarti menipu orang kaya itu boleh, bukan. Tapi saya mau membandingkan begini loh anak-anak. Kalau yang tertipu orang kaya, ya tertipu katakanlah sekilo 2 kilo, mereka nggak ada rasa. Contoh misalnya beli daging 5 kilo, mereka bayar 5 kilo, tapi mereka bawa pulang katakanlah 3,5 kilo. Jadi mereka ditipu 1,5 kilo. Orang kaya nggak rasa tertipu 1,5 kilo, nggak ada masalah. Tapi coba bayangkan, sudah miskin, duit susah, katakanlah beli beras atau beli gandum 1 kilo dia mampu belinya, bayar 1 kilo, tapi mereka dapatnya 1 kilo kurang berapa ons misalnya. Sudah miskin, tertipu pula. Itulah ketidakadilan dan itu sering terjadi di kehidupan bangsa Israel yang katanya
rajin beribadah tadi, yang katanya rajin beribadah dalam menjalankan upacara-upacara keagamaannya. Ternyata mereka adalah orang-orang yang munafik. Yang keempat, perhatikan lagi. Yang ketiga ya, yang ketiga. Ayat 6. Supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Aduh, ini mengenaskan sekali ya. Jadi orang yang lemah, orang yang miskin itu biasanya terlilit masalah keuangan. Biasanya mereka itu berhutang, lalu nggak mampu bayar. Nah, kalau zaman dulu, ini kitab Amos itu kan ditulis abad ke-8 sebelum Masehi. Lama sekali ya, lama sekali. Abad ke-8 sebelum Masehi. Pada zaman itu perbudakan masih berlangsung. Nah, jadi orang lemah, orang miskin yang tidak punya duit, yang terlilit utang, itu bisa ditangkap untuk dijual sebagai budak. Atau kalau saya ini orang kaya, memberi pinjaman misalkan pada salah satu dari kalian, kalau kalian nggak mau bayar, kalian bisa bayar dengan menjadi budak, ya, bekerja di rumah saya tanpa menerima bayaran. Kan itu menderita sekali. Tapi itulah yang terjadi. Yang kaya menindas yang lemah. Dan sungguh sayang sekali, mengenaskan. Itu adalah yang dilakukan umat Tuhan, orang pilihan Tuhan, yang katanya tadi sekali lagi rajin beribadah. Apalagi mereka menjual terigu rosokan. Itu kayak kalau beras raskin, ya, beras yang dikasih makan ayam aja nggak mau ayamnya, kadang-kadang warnanya kuning kusam, berbau, berasnya itu pecah-pecah, pokoknya nggak layak makan deh. Tapi itulah yang dijual, terigu atau gandum yang sudah rusak itulah yang dijual. Biasanya mereka menipu dengan cara dicampur. Jadi terigu yang bagus, katakanlah 1 kilo, dicampur terigu rosokan atau gandum rosokan 10 kilo. Lalu mereka campur. Jadi nggak kelihatan. Sudah gandumnya gandum, terigunya terigu rosokan, kiloannya dibohongi, ditipu. Jadi untungnya makin besar. Dan buat orang yang miskin, aduh kasihan sekali. Mereka menjadi korban ketidakadilan. Nah, jadi saudara-saudara, gambaran ketidakadilan seperti itu sudah lama. Sepanjang manusia ada, sepanjang itu pula ketidakadilan sering terjadi. Dan itu sangat menyedihkan. Saya merasa kalian sangat beruntung. Di usia kalian yang masih sangat muda, sudah mendengar pesan ini. Karena pada saatnya nanti, kalian adalah pemimpin di bangsa ini, di negeri ini. Kalian adalah orang-orang penting yang tugas kalian, pekerjaan kalian sangat memungkinkan membuat orang makin menderita atau membuat orang bisa sejahtera. Coba bayangkan kalau kalian jadi pejabat publik, bisa semakin membuat orang menderita, tapi kalau kebaikan kalian luar biasa, bisa membuat orang jadi sejahtera. Pilih yang mana? Ya, itu tergantung dari kalian. Nah, untuk itu mari kita berhenti menjadi pelaku ketidakadilan sedini mungkin. Karena coba perhatikan ini. Nah, karena tanpa disadari kalian juga, kita juga sering melakukan ketidakadilan. Entah di sekolah, entah di rumah, entah di kehidupan bertetangga. Coba baca ini, ya kan? Kalian seringkali membuli teman-teman kalian yang badannya lebih kecil atau ke adik kelas kalian, ya kan? Nah, membuli itu kan bisa mengejek, bisa menghina, lu kurus amat kayak tiang listrik misalkan begitu. Atau seringkali kita
berlaku lebih jahat dari itu. Malak, kalau zaman saya dulu istilahnya itu malak, apa sih? Macam nodong gitu ya. Sini, bagi uang saku kepada orang-orang yang lebih kecil badannya kepada kita. Nggak mau ngantri, itu salah satu bentuk ketidakadilan. Mentang-mentang badannya besar, kalian bisa singkirkan teman kalian yang badannya lebih kecil agar kalian dapat antrian di depan. Itu bentuk ketidakadilan. Atau ketidakadilan gender. Oh, ini penting sekali nih. Yang laki-laki merasa lebih super, lebih hebat dari yang perempuan. Udahlah lu perempuan, lu cewek, udahlah nggak usah ikut-ikut deh, misalkan begitu. Udahlah kamu nggak usah bersaing dengan aku yang laki-laki, udah mending ngalah aja lah, kalah aja lah, gitu ya. Jadi itu sebuah bentuk ketidakadilan. Bahwa betul wanita secara fisik lebih lemah dari kita. Mayoritas ya, walaupun ada juga ya binaragawati yang kalau saya lihat di YouTube atau di Google, lengannya juga gede banget. Itu kalau banting kita juga bisa itu ya. Atau atlet bela diri wanita, waduh, itu juga orang-orang yang sangat perkasa ya. Tapi kebanyakan kan wanita secara fisik lemah, tapi tidak dengan pikirannya. Pikirannya bisa lebih hebat dari kita, pikirannya bisa lebih luar biasa dari kita, ya kan? Jadi berlaku adil kepada lawan jenis, karena mereka layak sejajar dengan kita, dan itu ajaran Tuhan. Tuhan dalam proses penciptaan menjadikan laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka. Jadi yang diciptakan gak hanya laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan sehingga setara di hadapan Tuhan. Gak boleh ada pikiran bahwa aku lebih hebat dari dia, aku lebih perkasa dari dia, aku lebih penting dari dia. Gak boleh. Itu sikap ketidakadilan. Mau menang sendiri, mengkotak-kotakan pertemanan berdasarkan kekayaan, itu semua bentuk ketidakadilan. Aku mau bersahabat dengan dia karena dia punya motor yang mahal. Aku mau berteman dengan dia karena dia punya games yang terbaru. Aku mau bersahabat dengan dia karena dia kemana-mana naik mobil. Itu namanya salah satu bentuk ketidakadilan, mengkotak-kotakan. Akhirnya yang miskin nggak punya teman, yang miskin makin susah hidupnya, dan itu semua Tuhan tidak inginkan. Kitab Amos betul-betul menegaskan Tuhan bisa murka dengan ketidakadilan yang kita lakukan. Mari sejak dini kita punya pemikiran untuk adil kepada sesama kita, kepada semua orang. Semua kita adalah setara di hadapan Tuhan. Dan dalam kesetaraan itulah kita mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Dari hal kecil sampai hal yang serius. Sampai akhirnya nanti saudara menjadi pejabat, saudara menjadi orang hebat, saudara menjadi orang penting. Ingat, berlakukanlah keadilan dimanapun saudara berada. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Mari kita akhiri ibadah kita firman Tuhan hari ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau sediakan bagi kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Banyak teman-teman kami yang tidak seberuntung seperti kami bisa mendengar firman-Mu, diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, kiranya tidak sia-sia firman yang kami dengar, tetapi membekali kami sebagai anak-anak muda-Mu, sebagai generasi penerus, sebagai orang percaya, sehingga kami berlaku adil dalam hidup ini. Kami berdoa untuk ayah, bunda kami, berkati mereka semua, agar terus saling menyayangi dan mengasihi kami. Cinta kasih di antara mereka dan selalu rukun, penuh berkat. Sekolah kami Tuhan juga berkati, kami semua rindu untuk bisa bersekolah di kelas, kembali ke kelas kami masing-masing. Walau
kami harus bersabar sejenak agar saatnya yang tepat kami boleh masuk sekolah, bertemu teman-teman, dan meniti masa depan kami. Berkati kesehatan kami Tuhan, terutama hikmat, agar kami mampu menjaga kesehatan dengan baik. Dan kami menjaga diri agar tidak tertular dan tidak menularkan virus COVID kepada sesama. Maka ajar kami untuk terus memakai masker, menutup diri untuk sementara waktu. Tuhan berkati teman-teman kami yang lain yang berulang tahun, yang sakit, sehingga mereka semua dalam keadaan baik karena pemeliharaan-Mu. Inilah sebagian doa-doa kami, permohonan kami, harapan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.